Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu di mata kuliah mikrobiologi, imunologi, dan parasitologi, di mana mata kuliah ini punya bobot 4 SKS. Jadi nantinya kalau misalnya biasanya yang mata kuliah bobotnya 2 SKS itu kita ada 14 kali pertemuan. Untuk MIP atau mikrobiologi, imunologi, dan parasitologi nantinya kita ada 28 kali pertemuan karena ada 4 SKS. Kemudian mungkin Bu Vila udah masuk atau mungkin belum. Jadi ini mata kuliah ini saya ampu sama Bu Vila. Jadi kami tim. Kemudian untuk pembagiannya nanti sesuai dengan ada yang ada di RPS ya. Jadi nanti pertemuan yang ganjil, pertemuan ke-1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu akan dilakukan oleh Bu Vila. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan yang genap, pertemuan kedua, 4, 6 dan seterusnya itu akan diampu oleh saya atau diajar oleh saya. Jadi nanti UTS-nya juga akan 2 kali, UTS dengan Bu Vila dan UTS dengan saya. Jadi memang mata kuliahnya mungkin 1 MIP, tapi karena bobot SKS-nya 4 SKS, jadinya nantinya akan seolah-olah jadi kayak 2 mata kuliah, di mana nantinya Bu Vila mungkin akan lebih fokus ke mikrobiologi dan saya akan lebih fokus ke imunologi. Parasitologi akan kita fokus nanti dua-duanya antara saya dan juga Bu Vila di akhir setelah mikrobiologi dan imunologi selesai. Oke, mungkin itu pengantarnya dari saya. Saya ulangi lagi. Jadi nanti intinya pertemuan yang ganjil dengan Bu Vila, pertemuan yang genap dengan saya. Tapi untuk praktikumnya semua yang mengampu adalah saya. Oke, hari ini kita akan bahas mungkin pengantar dari imunologi sendiri dengan tema besarnya adalah imunologi. Keadaan pandemi yang nggak selesai-selesai ini, yang sudah 2 tahun ini, 2 tahun ya, udah 2 tahun ya, udah lama, pasti kalian akan sering mendengar yang namanya, imun harus kuat nih, biar nggak kena Covid misalnya, atau kita harus punya imun yang kuat, atau dan sejenisnya. Kata imun akan muncul di mana-mana selama 2 tahun akhir ini. Nah, mungkin nanti, bisa kita diskusikan nanti di Meet insyaallah. Menurut kalian, imun itu apa? Imun yang disebut orang-orang akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir ini, itu imun imun itu artinya apa? Itu mungkin bisa nanti kalian sampaikan pendapat kalian di kita Meet. Nah, kalau misalnya kalian belum ada gambaran nih sekarang, Bu, saya belum paham apa itu imun misalnya, nggak apa-apa, nanti mungkin sambil mendengarkan video dari saya ini, nanti mungkin sudah tercerahkan kira-kira imun ini apa. Hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah sejarah imunologi, kemudian komponen-komponen dari imunologi, sama respon imun. Biasanya kalau belakangnya ada logi, itu intinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau imunologi itu adalah ilmu pengetahuan yang akan mempelajari terkait dengan imun. Imun itu apa? Nah itu tadi mungkin kalian bisa sambil cari-cari, sambil kalian analisis sendiri. Oh, kalau orang ngomong sistem imun harus kuat itu intinya badan sehat, berarti imun itu adalah badan yang sehat. Misalnya, silakan nanti kita diskusikan bersama di Meet, insya Allah nanti. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas terkait dengan respon imun. Nah, ini sejarahnya. Jadi imunologi itu karena suatu ilmu, kenapa dia sampai dianggap suatu ilmu itu ada tahap-tahapnya. Dimulai dari tahap empirik, kemudian lanjut tahap ilmiah, lanjut ke tahap modern. Di tahap empirik dulu, di sini udah ada kata ya, untuk kebal. Nah, ini mungkin bisa kalian catat, kebal. Apakah itu berhubungan dengan imun? Nah, itu bisa kalian catat dulu. Untuk kebal, zaman dahulu, tahap empirik, orang kalau mau kebal, dia harus bisa minum berbagai jenis racun atau yang disebut mitridatisasi. Jadi, oh aku mau kebal dari bisa ular nih, gitu. Jadi dia harus minum bisa ularnya, karena bisa ular itu racun misalnya. Atau aku mau apa namanya kebal dari apa namanya sengatan ubur-ubur misalnya kayak SpongeBob ya ubur-ubur. Nah itu juga jadi dia harus minum
apa namanya, si ubur-uburnya misalnya. Jadi zaman dulu tuh dianggapnya kalau kita mau kebal berarti kita harus minum berbagai jenis racun atau yang disebut metridisasi. Dari sini sudah ada nih, berarti kan ada sesuatu yang ada di racunnya itu yang bisa bikin aku kebal. Nah, ini sudah kayak cikal bakal yang namanya vaksinasi. Kemudian di zaman dulu karena sudah ada perawat-perawat juga ya, jadi sudah ada perawat, kemudian terdapat beberapa perawat yang ternyata kebal terhadap penyakit gitu. Jadi, eee, apa namanya, karena mungkin dia udah sering apa namanya, menangani penyakit, akhirnya perawat-perawat ini kebal terhadap penyakit meskipun dianya nggak minum, berbagai jenis racun seperti yang metridisasi tadi. Kemudian waktu itu juga ada variolasi, di mana variolasi ini adalah orang sakit dapat menularkan penyakit ke orang sehat. Kemudian kekebalan didapat dengan cara menggaruk. Kenapa di sini menggaruk? Saya kasih tanda petik. Jadi di sini kan ada variola ya. Variola ini kan jenis penyakit biasanya penyakit kulit. Kemudian dia bikin gatal gitu kan. Jadi intinya kalau udah digaruk, udah sembuh, udah keluar nih imunnya gitu kan, udah kebal jadinya. Jadi masih berhubungan dengan yang kayak mitridatisasi tadi. Kalau mitridatisasi tadi kita minum, kalau yang ini kita menggaruk. Kemudian ada cacar. Nah, tahap empirik ini sudah sampai ke tahap cacar. Cacar itu kalau misalnya mau kebal dari cacar, itu kita harus melakukan vaksinasi cacar. Nah, ini sudah muncul di tahap empirik. Selanjutnya ke tahap ilmiah. Tahap ilmiah itu jadi kayak yang pendapat-pendapat, kemudian pengalaman-pengalaman itu sudah ada bukti ilmiahnya, sudah dipenelitiankan, itu sudah masuk ke tahap ilmiah. Di tahap ilmiah ini ada bahan vaksinasi dari bibit penyakit yang dilemahkan. Jadi sudah diketahui bahwa kalau kita mau kebal terhadap penyakit tertentu, khususnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, karena kita di MIP ya, atau mikrobiologi, imunologi, dan parasitologi. Jadi bakteri atau virus tadi itu harus dilemahkan dulu. Setelah dilemahkan, kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi hampir sama dengan tahap empirik dulu yang mitridatisasi. Tapi kalau mitridatisasi kita makan racun, makan atau minum racun, di tahap ilmiah ini kita sudah pengembangan vaksin, di mana mikrobiologinya itu sudah dilemahkan. Kemudian di tahap ilmiah ternyata sudah diketahui ada proses yang namanya fagositosis. Fagositosis itu apa? Fagositosis itu kayak makan. Jadi kalau misalnya mungkin ya kalian semoga sempat lihat ya, ada namanya game Pac-Man ya. Jadi kan yang bulat itu, jadi ada bulat terus dia sukanya makan-makan-makan itu. Nah, itu kayak proses fagositosis. Jadi sel fagosit yang misalnya yang apa yang bulat itu akan makan yang dimakan itu adalah benda asingnya. Jadi benda asing atau benda yang dianggap asing oleh tubuh akan dimakan oleh sel-sel tubuh yang kita sebut dengan sel imun atau komponen sistem imun. Proses memakan benda asing ini itu disebut dengan fagositosis. Proses fagositosis ini sudah mulai diketahui pada tahap ilmiah, pada sejarah ilmu tentang imun. Kemudian setelah itu juga sudah diketahui ada penyimpanan imunitas dalam tubuh. Di sini maksudnya adalah kalau mungkin sekarang karena kita sudah dalam keadaan pandemi ya, mungkin kita juga sudah sering dikenalkan sama yang namanya antibodi. Nah, antibodi ini kan dia cara kerjanya misalnya antibodi ini seorang tentara gitu kan. Tentara lagi menjaga rumah misalnya, terus ada serangan misalnya serangan bom. Kalau misalnya serangan bom berarti kan si tentara tadi harus jadi kayak tim penjinak bom. Kalau misalnya serangannya serangan demo misalnya, dia harus jadi penghalang si demo itu. Nah, tentara ini kan dia tahu ya, ini serangan ini harus dihalau seperti ini. Sama kayak antibodi kita. Jadi kalau ada benda asing masuk, oh aku harus pakai jurus ini nih biar antibodinya keluar. Nah, itu kan dia nginget-nginget kan.
Oh, si ini kan dilawannya pakai ini. Oh, si ini kan dilawannya pakai ini. Nah, seperti itu kan. Namanya sudah masuk ke penyimpanan imunitas. Selanjutnya, pada tahap ilmiah juga diketahui bahwa ternyata golongan darah manusia itu berbeda-beda. Kenapa dibahas di sini? Karena nanti golongan darah juga akan berhubungan dengan sistem imun kita. Lanjut ke tahap modern. Di tahap modern itu sudah diketahui bahwa ada kelenjar yang namanya kelenjar timus, di mana kelenjar timus ini punya peran. Perannya apa? Peran kelenjar timus ini salah satunya adalah bikin limfosit, limfosit atau sel darah putih. Mungkin kalian pernah dalam keadaan atau pernah mengetahui kalau misalnya orang masuk rumah sakit, misalnya ya, orang masuk rumah sakit terus sel darah putihnya piro gitu kan. Kalau misalnya sel darah putih sekian baru boleh pulang. Nah, kenapa limfosit ini dijadikan salah satu alat diagnostik? Karena limfosit ini adalah sama kayak tadi saya bilang antibodi, jadi dia adalah tentara. Tentara tubuh kita untuk melawan benda asing atau mungkin benda asing yang menyebabkan penyakit tadi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada benda asing nih masuk atau ada musuh nih masuk, wajarnya kita kan akan mengeluarkan semua pasukan yang kita punya, tentara-tentaranya kita, kita keluarin semua suruh ngadepin musuh itu. Benar seperti itu kan? Nah, berarti kan tandanya kalau ada musuh masuk, ada tentara yang akan ditugaskan dan itu jumlahnya banyak. Tapi kalau tentaranya ini sudah sedikit, oh, berarti kalau tentaranya sudah sedikit, antara musuhnya sudah hilang, atau musuhnya sudah bisa dilemahkan, atau mungkin memang sudah tidak ada musuhnya. Seperti itu kan logikanya, sama kayak tadi sel darah putih. Kalau sel darah putihnya udah turun nih, berarti kan tentara tubuhnya sudah turun juga. Oh, berarti indikasinya seperti itu sudah tidak ada penyakitnya. Jadi akhirnya baru boleh pulang dari rumah sakit. Nah, tentara tubuh kita paling banyak itu berasal dari limfosit. Nah, limfosit ini yang bikin salah satunya adalah kelenjar timus. Kemudian sudah muncul nih beberapa cabang imunologi. Nanti ada yang mungkin imunoterapi dan sejenisnya itu sudah masuk ke tahap modern. Jadi sejarah imunologi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap empirik, tahap ilmiah, dan juga tahap modern. Lanjut kita ke komponen sistem imun. Jadi sistem imun ini punya komponen. Komponen sistem imun sendiri ada yang berupa sel, ada yang berupa molekul, dan juga ada yang berupa organ. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan diskusi yang kedua. Mungkin kalian bisa membedakan apa yang dimaksud molekul, apa yang dimaksud sel, dan apa yang dimaksud dengan organ. Jadi bedanya ini apa? Nanti mungkin kalau masih kesulitan bisa sambil nyimak penjelasan selanjutnya. Nah, ini yang termasuk molekul. Jadi molekul-molekul yang menjadi bagian dari sistem imun itu ada yang namanya antibodi, ada yang namanya komplement, ada yang namanya sitokin, ada yang namanya interleukin, ada yang namanya interferon. Sebenarnya interferon dan interleukin ini juga termasuk jenis sitokin. Sitokin ini biasanya orang juga menyebutnya sitokain ya. Jadi sitokin, sitokain hampir sama. Intinya kalau sitokain kan mungkin pembacaan dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah sitokin. Molekulnya berupa ini, mungkin yang harus diingat, molekulnya ada antibodi, komplement, sama sitokin. Karena interleukin dan interferon ini jenisnya dari sitokin. Untuk sel, nah kalau tadi molekul, saya spill sedikit, jadi molekul-molekul kalau bergabung jadi satu, nanti akan membentuk sel ya. Sel dalam sistem imun sendiri nanti akan dibagi jadi sel-sel pada sistem imun yang non-spesifik dan sel-sel pada sistem imun yang spesifik. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sistem imun itu sendiri ada dua. Ada sistem imun non-spesifik dan ada sistem imun yang spesifik. Ini akan saya jelaskan minggu depan, insya Allah. Intinya non-spesifik itu adalah sistem imun yang dia belum spesifik untuk mikrobiologi, untuk mikroba. Jadi pokoknya semua mikroba yang masuk ke dalam tubuh akan dilawan oleh sistem imun yang non spesifik ini. Semua musuh yang masuk
ke dalam rumah kita akan dilawan oleh si tentara ini, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sistem imun yang spesifik itu sudah spesifik, jadi misalnya dia uh, sel ini akan hanya melawan virus, sel ini akan hanya melawan bakteri A, sel ini hanya akan melawan bakteri B, sel ini akan melawan jamur. Nah, itu adalah sel pada sistem imun yang spesifik. Dan ini mereka itu berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di rumah itu bagian paling depan misalnya ada satpam. Nah, satpamnya ini itu adalah sistem imun non spesifik. Jadi dia cuman kayak menjaga semua orang nggak boleh masuk rumah. Tapi kalau misalnya satpam nggak bisa ngatasi nih, akhirnya orangnya masuk rumah. Pertahanan yang kedua mungkin adalah bodyguard. Bodyguardnya ini adalah bodyguard yang khusus bisa silat, misalnya yang satunya bisa apa ya, misalnya bela diri yang lain, taekwondo misalnya, atau judo mungkin ya. Nah, itu kan beda-beda bodyguardnya misalnya. Itu masuk ke sistem imun yang spesifik. Seperti itu. Jadi masuknya pertama itu akan dilawan oleh sel pada sistem imun yang non spesifik. Kemudian kalau non spesifik belum bisa mengeluarkan nih si penyebab penyakitnya tadi, si bakteri, virus, jamur penyebab penyakitnya tadi akan dilanjutkan oleh sel pada sistem imun yang spesifik. Sel pada sistem imun yang non-spesifik itu ada sel fagosit, sel nol, sel mediator, dan sel aksesori. Apa saja yang termasuk sel fagosit, sel nol, mediator, dan aksesori, insya Allah minggu depan akan kita bahas. Sementara kalau sel pada sistem imun yang yang spesifik, itu ada sel T dan sel B. Sementara kalau organ, sel kumpul sebenarnya jadi jaringan dulu ya, jaringan kumpul dari organ. Nah, yang kita bahas sekarang adalah organ-organ. Organ pada sistem imun ada organ tonsil dan adenoid. Coba kalian cari kira-kira dia di sekitar mana. Organ timus, lymphonodes, limfa, payer, appendix, pembuluh limfa, dan sumsum tulang. Kalau kalian sudah mendapatkan anatomi fisiologi, harusnya sudah tahu nih appendix di mana, payer di mana, pembuluh limfa di mana, sumsum tulang di mana gitu ya. Jadi mungkin ini adalah jenis organ-organnya saja. Saya jelaskan mungkin penjelasannya lengkap akan nanti pas di sistem imunnya ya. Nah, itu tadi terkait sel, kemudian molekul dulu, molekul, lanjut ke sel, kemudian lanjut ke organ. Molekul tadi ada 3 yang paling besar, kemudian sel juga ada sekitar 7, kemudian ada 6, kemudian tadi molekulnya ada 8. Kemudian lanjut kita ke respon imun. Respon imun ini adalah kayak ya biasanya lebih ke ada benda asing. Benda asing ini biasanya memang bakteri, virus, atau jamur atau yang penyebab penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Karena tubuh kita punya imun, akhirnya imunnya kita itu akan berespon terhadap benda asing yang masuk tadi. Nah, responnya bagaimana? Ini yang pertama. Jadi, respon pertama, sistem imun kita akan mendeteksi dan mengenali benda asing. Kemudian kalau sudah dideteksi dan dikenali, akan merespon benda asing. Jadi kita mulai dari sini, ini dikenali dulu nih, ini ada benda asingnya, kemudian kita kenali, ki apa yo, ki bakteri, apa virus, apa jamur ya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dikenali, kemudian akan direspon. Oh, pokoknya iki bahaya, tak fagositosis dhisik lah gitu. Biasanya seperti itu. Respon pertama adalah fagositosis biasanya. Kemudian kalau fagositosisnya sudah, itu nanti sambil fagositosis dia biasanya akan melakukan komunikasi dengan sel lain untuk merespon. Jadi dia udah fagositosis, tapi dalam proses fagositosis ini dia akan mengeluarkan sitokain. Sitokainnya ini sebagai kayak sinyal sinyal kalau bahaya-bahaya gitu kan. Kalau misalnya mungkin kita dalam suatu gedung, kemudian ada alarm kebakaran, itu kan pasti bunyi kalau sudah ada asap. Hampir sama kayak ini. Jadi sitokain ini kalau misalnya dia sudah diproduksi, dia sudah dikeluarkan, itu berarti ada sinyal bahaya akan mulai masuk. Nah, sinyal ini saat dia dikirimkan, terjadi yang ini kan komunikasi dengan sel lain, tapi biasanya saat itu juga sudah dimulai fagositosis oleh sel-sel pada sistem imun yang non-spesifik. Seperti itu.
Kemudian lanjut kita ke rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Jadi tadi yang saya bilang, sitokainya sudah dikirim, sinyalnya sudah kemana-mana nih sinyalnya ya. Terus, oh bahaya nih bahaya nih. Oh oke, ini ada benda asing masuk ini. Tolong kamu ya sel B bikin antibodi. Kamu ya sel T bikin sel TH. Nah seperti itu. Jadi sudah mulai rekrutmen bantuan dan koordinasi dari responnya. Kalau sudah bantuannya sudah muncul, misalnya sel B ayo dan bikin antibodi seperti itu kan. Antibodinya ini nanti yang akan berfungsi untuk menyerang si benda asingnya tadi. Nah, dalam proses rekrutmennya ini nggak bisa terjadi dalam waktu 2 hari kalau memang untuk sistem imun yang alami, non spesifik. Kalau yang spesifik antibodi itu bisa terjadi terbentuk dalam hari kelima. Jadi memang nggak bisa langsung ya. Jadi tahap-tahapnya mulai dari deteksi, kemudian dikenali, kemudian direspon, kemudian komunikasi, kemudian rekrutmen, sama yang terakhir adalah destruksi atau penyerangan. Nah, ini sebenarnya ini hampir sama, ini adalah fase-fase respon imun. Nah, di sini mungkin bahasa Inggris, jangan khawatir dan kita harus mulai membiasakan juga agar kita biasa untuk membaca bahasa Inggris. Ini akan saya bacakan mungkin bahasa Indonesianya, tapi nanti kalian juga harus membiasakan diri untuk membaca dalam bahasa Inggris ya. Fase-fase dari respon imun. Ini responnya, kemudian ini waktunya, biasanya berapa lama, hitungan apa, kemudian ini durasinya. Mulai dari yang pertama, innate immune respon atau respon imun innate, ini yang tadi saya sebutkan sistem imun yang non-spesifik, juga disebut sistem imun alami, juga disebut sistem imun innate, itu sama aja. Sistem imun innate responnya adalah yang pertama inflamasi. Jadi mungkin kayak kalian dientuk tawon gitu kan langsung merah, bengkak dan kawan-kawan. Nah, itu kan tanda-tanda inflamasi. Sebenarnya inflamasi ini adalah respon alami dalam tubuh gitu. Kalau dia memang terjadinya dalam hitungan menit atau sampai 1 hari durasinya. Tapi kalau sudah 2 hari kok ini inflamasinya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu sudah keadaan patologis atau keadaan yang salah. Jadi itu harus segala dikonfirmasi. Ini inflamasi saya kok jadi seperti ini, berarti ada penyakit lain. Nah, seperti itu. Kalau dia hitungannya cuma dalam hitungan menit sampai hari, 1 hari sembuh, itu berarti masih respon imun yang normal. Kemudian juga mulai terjadi aktivasi dari komplement, komplement salah satu molekul ya tadi, kemudian fagositosis dan juga perusakan dari patogen. Patogen ini adalah yang saya sebut benda asing tadi yang menyebabkan penyakit. Jadi sistem imun yang innate yang tadi saya identikan dengan satpam mungkin yang jaga di paling depan, itu dia cuma responnya adalah bikin inflamasi, kemudian aktivasi komplement. Saat aktivasi komplement ini sitokainnya sudah mulai disebar, sinyal kayak tuing 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 tuing, ya kayak gitu. Bahaya 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 udah mulai disebar oleh si aktivasi komplement ini. Kemudian fagositosis yang mencoba dimakan tadi patogennya. Jadi perusakan patogen ini biasanya oleh fagositosis atau sel-sel pada sistem imun yang non spesifik ini yang akan menghancurkan patogennya. Kemudian lanjut kita ke respon dari sistem imun adaptif. Adaptif ini adalah sama kayak sistem imun yang spesifik. Nah, respon dari sistem imun spesifik itu ada banyak. Yang pertama, eee interaksi antara antigen presenting dendritic cell atau nantinya kita akan sebut sebagai APC. APC itu adalah antigen presenting cell, salah satunya adalah sel dendritik. Jadi antigen presenting cell, sel yang membawa si antigen tadi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pas ada tamu terus menyajikan makanan dan minuman tamu pakai baki, baki itu kan sebagai alat penyaji ya. Nah, itu sama kayak APC. APC ini fungsinya kayak bawa si antigennya tadi. Karena kalau antigen nggak dipegang sama si APC, dia nggak bakalan bisa masuk ke dalam tubuh gitu. Loh Bu, kalau kayak gitu kan mending berarti nggak usah ada APC-nya. Ya tidak, kalau misalnya dia tidak ada APC-nya, dia akan merusak di bagian yang situ. Maksud saya misalnya antigennya
Antigen itu benda asing ya, bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa jamur, pokoknya benda asing atau benda yang dianggap asing oleh tubuh. Kalau dia tidak dibawa masuk ke dalam misalnya, dia akan merusak jaringan yang ada di situ. Jadi misalnya kayak SARS-CoV-2 ini kan masuknya lewat mulut, hidung, sama mata ya. Dia akan merusak bagian hidung kalau misalnya tidak ada APC. Jadi memang APC harus ada. Kemudian interaksi antara APC sama antigen spesifik sel T. Jadi sel T dan juga sel APC ini akan mengadakan yang namanya rekognisi dari antigen atau pengenalan antigen. Oh, ini siapa ya? Oh, ini bakteri. Kemudian akan melakukan adesi, kostimulasi, kemudian proliferasi dari sel T. Sel T-nya setelah proliferasi itu artinya perbanyakan, kemudian diferensiasi itu perubahan bentuk. Jadi kalau mungkin kalian sempat lihat apa namanya Power Ranger ya. Jadi sel T-nya itu Power Ranger-nya akan diperbanyak dulu, misalnya Power Ranger hijau nih akan dibikin banyak dulu, misalnya orangnya yang bisa jadi Ranger hijau itu diperbanyak. Kalau sudah banyak orangnya, kemudian apa namanya, akan mengalami diferensiasi. Mereka akan berubah nih, berubah jadi Power Ranger-nya. Jadi sel T proliferasi ini lebih ke perbanyakan sel T, kemudian diferensiasi sel T-nya akan berubah. Berubah jadi apa? Sel T itu bisa berubah menjadi, sorry, di sel T diferensiasi sel T itu dia bisa berubah menjadi sel T supresor, sel T helper, sel T sitotoksik dan sejenisnya. Nanti akan saya jelaskan ulang kalau kita sudah bahas ke sistem imun yang adaptif. Oke, kemudian proses ini sampai diferensiasi ini terjadinya bisa dalam hitungan jam atau dengan durasinya adalah harian. Jadi sel T ini bisa langsung dibentuk hitungan jam, kemudian lamanya bisa sampai berhari-hari. Kemudian setelah sel T-nya tadi terbentuk, baru mulai aktivasi dari eh, antigen spesifik B cell. Jadi antigen yang sudah spesifik dengan sel B. Ini juga hitungannya hari dengan durasi waktunya responnya dalam harian ya. Sorry. Setelah infeksinya itu jam, tapi durasi waktunya adalah harian. Kemudian pembentukan sel efektor dan juga sel memori T ini beberapa hari setelah infeksi, biasanya 2 sampai 5 hari. Kalau infeksi pertama itu biasanya adalah 5 hari, kalau yang kedua baru 2 hari. Kemudian interaksi antara sel T dan sel B, pembentukan dari sentral germinal, kemudian pembentukan sel B efektor dan sel B memori dan produksi antibodi. Nah, ini tipikal time-nya setelah infeksi itulah harian. Jadi kalau dia infeksi pertama itu 5 hari baru bisa terbentuk sel B-nya atau antibodinya. Kalau misalnya infeksi yang kedua baru hari kedua tuh udah jadi antibodinya. Makanya kita digalakkan vaksinasi biar nanti kalau misalnya ada infeksi karena penyebab yang dari infeksi dari mikroba yang sudah kita vaksin itu tadi responnya bisa lebih cepat. Kemudian emigration of effector limfosit dari perpindahan dari limfosit efektor ke organ limfoid yang ada di tepi. Jadi kan tadi ada yang saya bilang sinyalnya itu ya. Jadi sinyalnya ke pusat ke dalam tubuh, ini akan dipindahkan ke bagian organ yang ada di tepi. Ini beberapa hari setelah infeksi dengan durasi responnya bisa 1 mingguan atau 2 minggu atau 3 minggu karena memang durasinya bisa lebih ya. Kemudian sel efektor dan antibodi akan menghancurkan patogen. Ini juga beberapa hari setelah infeksi dengan durasi waktunya bisa mingguan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa eh, nggak bisa nggak bisa waktu kita ada maksudnya waktu kita kena infeksi atau mungkin ada mikroba masuk itu nggak bisa gitu loh kita langsung tubuh kita langsung
mengeluarkan itu nggak bisa. Jadi memang ada waktunya. Kayak sekarang kan pandeminya pandemi COVID ya, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu virus. Infeksi virus dan infeksi bakteri itu beda. Kalau infeksi bakteri itu harus diobati karena banyak bakteri yang patogen dan bakteri itu adalah makhluk hidup. Tapi kalau infeksi virus, virus ini kan ada yang menyebutkan dia makhluk hidup, ada yang menyebutkan dia makhluk tidak hidup. Disebut makhluk hidup karena dia punya DNA, disebut makhluk tidak hidup karena kalau DNA-nya ini nggak ada inangnya, nggak ada rumahnya, dia nggak bisa hidup. Makanya virus ini nyari rumah, ya, seperti itu. Nah, karena memang dia antara disebut makhluk hidup dan tidak hidup, si virus ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Jadi kayak infeksi SARS-CoV-2 itu sebenarnya akan sembuh dengan sendirinya. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa kalau orang mungkin positif SARS-CoV-2 itu disuruh isolasi selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari ini adalah durasi dari sistem imun tubuh kita, mulai dia sistem imun kita ngenali si SARS-CoV-2 sampai nanti dihasilkan antibodi dan antibodinya bisa mengeluarkan si virus SARS-CoV-2-nya itu durasinya biasanya 14 hari. Makanya isoman biasanya selama 14 hari. Kemudian biasanya setelah serangan ada yang namanya immunological memory, di mana nanti sel B dan juga sel T itu akan bertahan dalam tubuh kita. Kayak misalnya antibodi terhadap SARS-CoV-2 misalnya itu akan bertahan dalam tubuh kita. Dan ini biasanya hitungannya bisa panjang karena di situ tulisannya can be lifelong, bisa pendek. Nah, itu kalau misalnya vaksinasi yang kita dapat dari vaksinasi ya kalau nggak salah itu biasanya bertahan kalau nggak salah kemarin saya baca terakhir antara 6 bulan sampai 12 bulan. Itu antibodi untuk melawan SARS-CoV-2-nya masih ada dalam tubuh. Makanya sekarang kan mungkin akan digalakkan yang namanya booster. Kenapa harus di booster? Karena virusnya masih ada dan antibodinya kita dalam tubuh sudah mulai menurun. Tuh, jadi antibodi itu juga bisa menurun bahkan sampai habis. Oke, sebentar. Nah, ini perjalanannya ini saya bentuk dalam bentuk diagram, jadi mungkin bisa lebih gampang membacanya. Respon imun itu ada dua, ada yang non-spesifik dan juga spesifik. Yang pertama kali akan melawan mikroba yang masuk adalah yang non-spesifik. Jadi sistem imun yang non-spesifik ini ada lapis pertama dan juga lapis kedua. Lapis pertama itu kulit, lapis kedua adalah membran mukosa. Kulit dan membran mukosa tidak bisa menghalang si mikroba masuk, maka mikroba akan dihalang oleh pertahanan lapis kedua, yaitu fagositosis, kemudian protein anti mikroorganisme sama reaksi radang atau inflamasi. Ternyata pertahanan lapis pertama dan kedua tidak bisa menghalau si mikroba masuk ke dalam tubuh, maka akan dilanjutkan oleh respon imun yang spesifik. Ada imun aktif dan sama imun pasif. Imun aktif ini maksudnya adalah saat kita misalnya mendapatkan infeksi karena penyakit tertentu pertama kalinya. Itu alami. Kemudian kalau misalnya pasif itu buatan. Misalnya vaksinasi itu adalah sistem imun yang pasif atau buatan. Kalau misalnya ini dari pembagian jenisnya ya, ada imun aktif sama imun pasif. Kemudian kalau respon terhadap AG itu antigen, itu ada humoral dan juga seluler. Kalau humoral itu intinya nanti yang melawan mikroba itu adalah antibodi. Kalau seluler nanti yang melawan mikroba adalah sel-sel limfosit T biasanya. Tapi limfosit T ini juga biasanya akan bekerja sama dengan limfosit B. Jadi di sini respon imun yang jelas adalah pertama akan dilawan oleh pertahanan lapis pertama yaitu kulit dan membran mukosa. Kulit dan membran mukosa tidak bisa melawan si mikroba, dilanjut ke pertahanan lapis kedua. Kemudian kalau lapis kedua sudah tidak bisa juga, nanti lanjut ke humoral atau juga seluler.
Nah, ini tadi contoh perbedaan aktif dan juga pasif immunity. Imunitas aktif itu adalah saat antigen berupa mikroba, itu masuk, kemudian dalam hitungan hari atau minggu dia akan menyebabkan, perubahan-perubahan dalam tubuh, salah satunya adalah terbentuknya antibodi alami. Kemudian kalau sudah antibodi alami ini, antibodinya atau sel T-nya, sel T efektor ini bisa melawan, si mikroba tadi, mikrobanya dikeluarkan dari tubuh sampai akhirnya terjadi recovery. Pada sistem imun yang aktif ini nanti ada specificity dalam artian, oh kalau misalnya yang masuk virus flu, antibodi A yang jalan. Tapi kalau misalnya yang masuk, misalnya E. coli, bakteri E. coli, berarti antibodi B yang jalan dan seperti itu, dan itu nanti juga ada memorinya. Jadi memori ini misalnya bakteri E. coli-nya mau masuk lagi, dia tahu, oh ini kan bakteri E. coli, ya si B aja lah suruh ngurusin. Nah, seperti itu maksudnya memori. Kemudian passive immunity, kalau passive immunity itu bukan tubuh yang bikin antibodi atau sel T ini bukan tubuh. Ada yang misalnya langsung dikasih serum antibodi, ada juga yang dikasih vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi itu kan memang sengaja dimasukkan bibit penyakitnya yang bikin antibodinya tetap tubuh. Jadi yang pasif ini ada dua, ada yang langsung disuntik serum antibodi, ada yang antibodinya dirangsang untuk dibentuk dengan cara kita memasukkan mikrobanya. Kalau passive immunity ini spesifitasnya iya, tapi tidak bisa menghasilkan, memori, khususnya untuk yang, suntik dari antibodi. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas minggu depan. Jadi sistem imun ada sistem imun yang non-spesifik dan juga spesifik. Non-spesifik sendiri itu sebenarnya ada banyak, ada fisik, larut, dan seluler. Sementara kalau spesifik, itu ada humoral dan juga seluler. Oke, itu penjelasan dari saya terkait imunologi. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi di hari yang sama, karena nanti yang jadwal yang pertama yang ganjil itu untuk Bu Vila. Untuk kesimpulannya saya bacakan ulang. Jadi tadi kita sudah bahas terkait sejarah imunologi di mana ada 3 tahap. Kemudian, kita juga sudah bahas terkait dengan komponen imunologi yang terdiri dari molekul, kemudian sel, kemudian organ. Molekulnya terdiri dari antibodi, komplement, dan sitokain. Kemudian, selnya ada sel-sel sistem imun yang non-spesifik dan juga sel sistem imun yang spesifik, ada sel T dan sel B, kemudian, terakhir tadi ada organ, ada patch pair, kemudian ada appendix dan yang lainnya. Kemudian kita juga bahas terkait dari respon imun, di mana tadi tahap-tahap respon imun itu ada 5 tahap, mulai dari deteksi dan pengenalan, kemudian, sampai akhirnya si antigen ini kita bisa dihancurkan. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Insya Allah nanti di Meet juga akan saya ulang lagi kesimpulan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti langsung di-share waktu kita Meet. Dari saya itu dulu, kurang salah dan khilafnya saya dalam penyampaian materi hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.